Orang yang sabar dalam penderitaan, ketika kesulitan dan ketika peperangan. Namanya hidup, pasti ada mengalami kesulitan. Tapi ingat, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka kesulitan pasti ada kemudahan. 2 kali diulang oleh Allah, sesuai kesulitan pasti ada kemudahan. Maka ketika Bapak mengalami kesulitan hidup, baik berupa penyakit, penderitaan, kekurangan, baik ekonomi maupun yang lain, jangan sampai berputus asa. Sabar kita menghadapinya. Makanya ketika kita mengalami kesulitan, mari kita ikuti langkah-langkah terbaik untuk mencarikan solusinya. Dan begitu pula sabar ketika peperangan. Peperangan yang paling berat adalah melawan hawa nafsu, melawan emosi atau marah. Ini berat perjuangan kita sekarang. Kita tak akan berperang dengan kafirun sekarang ini, tapi yang paling berat, perang melawan hawa nafsu. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabili was sailina wa fir riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakah wal mufuna bi ahdihim iza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Shadaqallahul azim. Surat Al-Baqarah ayat 177. Bukanlah dikatakan kebaikan bahwa kamu hadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat, dan akan tetapi yang dikatakan kebaikan itu adalah kamu yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, beriman dengan malaikat-malaikat, kitab-kitab Allah dan para nabi-nabinya, dan orang yang memberikan harta yang dicintainya terhadap karib kerabatnya, familinya, dusananya, dan terhadap anak-anak yatim
orang-orang miskin, dan ibnu sabil, orang yang berada dalam perjalanan terlantar mereka, dan terhadap orang yang meminta-minta, serta terhadap orang yang akan memerdekakan budak. Dan orang itu mendirikan sholat serta membayar zakat. Dan mereka menyempurnakan janji apabila mereka telah berikrar berjanji. Dan mereka sabar dalam penderitaan ketika mengalami kesulitan dan peperangan. Mereka itulah orang yang benar, dan mereka itu adalah orang yang bertakwa. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kita beri judul khutbah kita pada kesempatan ini, bentuk-bentuk kebaikan yang mencerminkan sebagai orang yang benar dan bertakwa kepada Allah. Mari semua kita diajak untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya yang tak terhingga. Sampai hari ini semua kita berada dalam keadaan sehat walafiat, baik lahiriah maupun batiniah. Bahkan bermacam nikmat dan fasilitas yang ada pada diri kita yang berbeda-beda tidak sama, maka tingkat syukur kita pun juga berbeda. Ada orang berlimpah hartanya, tingkat syukurnya tinggi. Bahkan ada yang bakhil, benar-benar sampilik karyang. Ada juga orang miskin tapi tetap bersyukur dia, sadar, insaf, bahkan selalu dekat dengan Allah. Tapi ketika sudah mulai kaya, banyak yang kufur nikmat, seperti yang dialami oleh Qarun di masa Nabi Musa. Ketika dia miskin, dia taat dan setia dengan Nabi Musa, melaksanakan ajaran yang disampaikan kepadanya. Tapi ketika dia sudah kaya, Qarun, dia kufur nikmat, bahkan mempergunakan hartanya untuk memusuhi Nabi Musa alaihi salam. Akhirnya Qarun mendapat laknat, mendapat azab. Dia ditelan oleh bumi bersama keluarganya, dan harta berlimpahnya habis, tidak satu pun tertinggal, karena habis ditelan oleh bumi. Tempat berpijaknya langsung tanahnya longsor, dan dia hilang bersama semua keluarganya. Begitu pula di masa Rasulullah, namanya Sa'labah. Ketika dia miskin, dia setia dengan Rasulullah, rajin berjamaah dan ikut berdakwah bersama Rasul. Tapi ketika dia sudah mulai kaya, hartanya berlimpah, dia terlena, tidak mau lagi beribadah, tidak mau lagi ikut bersama Rasul, tidak mau sholat berjamaah. Bahkan diminta oleh Rasulullah agar ia mengeluarkan zakat untuk orang-orang miskin, tapi dia lawan Rasul, dia tantang Rasul, dan tidak mau syukur nikmat. Akhirnya Sa'labah kembali mendapat laknat, jatuh miskin dan melarat sampai akhir hayat. Tentu kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin jadilah orang yang mensyukuri nikmat Allah. Lidah kita basah menyebut nama-nama Allah, membaca ayat-ayat Allah. Perbuatan dan anggota tubuh kita selagi berfungsi, kita tunduk, patuh, taat kepada Allah. Apapun yang diperintahkan Allah dan Rasul, bahkan para ulama pun, kita laksanakan dengan baik. Dan apapun yang dilarang,
kita jauh sejauh-jauhnya sampai akhir hayat, sampai nyawa berpisah dari tubuh kita, sampai menjadi mayat. Hendaklah kita lakukan kebaikan, karena kebaikan itulah teman yang paling setia dengan kita, yang akan menolong, membantu dan menyelamatkan kita dan mendampingi kita di saat-saat datangnya malapetaka. Dia akan tetap setia dengan kita. Ketika jenazah kita dibawa ke lahat pun, ia akan membantu dan menolong kita. Inilah yang menghindarkan kita dari azab dan siksaan Allah. Maka itu kaum muslimin tidak ada alasan untuk tidak beribadah, untuk tidak melakukan pengabdian kepada Allah. Jika ada manusia yang tidak mau beribadah, itu bukan manusia, mungkin binatang kali, tidak mau beribadah kepada Allah. Nah, Allah katakan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku, untuk beribadah kepadaku. Sungguh banyak manusia yang tidak mau beribadah, yang dipikirkan oleh otaknya hanya piti masuk, ubud dunia tinggi, tapi beribadah tidak mau. Orang seperti ini ketika datang mendadak malaikat Israel mencabut nyawanya, baru dia akan meneteskan air mata dan menangis, bahkan akan bermohon untuk tambah umur. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas solihin. Itu yang diungkapkan Allah dalam surat Al-Munafikun ayat 10. Wahai Tuhanku, kalaulah tidak engkau cabut nyawaku dalam waktu yang dekat, kalau tidak mati aku sekarang, kalau malaikat maut tidak mencabut nyawaku, aku akan bersedekah, aku akan berbuat kebaikan, beramal soleh. Ya Allah, tolonglah tambah umurku ya Allah, hanya untuk bersedekah dan beramal soleh. Tapi Allah jawab dengan tegas, wala yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah sekali-kali tidak akan menunda ajal seseorang kalau sudah datang waktunya. Walaupun untuk beramal soleh, walaupun untuk bersedekah, namun umur tidak akan ditambah. Kita akan mati dalam keadaan nestapa, tanpa bergerak, terbujur kaku, dan orang akan selenggarakan jenazah. 4 kewajiban orang hidup untuk menyelenggarakan jenazah, mulai dari memandikan, mengapani, mensolatkan. Itu pun kalau dia Islam. Kalau tidak Islam, kalau tidak sholat, tidak perlu disolatkan. Untuk apa? Tidak ada manfaatnya untuk orang tidak sholat, disolatkan jenazahnya, karena dia akan pasti masuk neraka. Itu yang diungkapkan Allah dalam surat Al-Mudassir ayat 42 ayat 43. Masalakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Apa sebabnya kamu masuk neraka Saqar? Mereka menjawab, dulu kami tidak sholat. Tidak ada manfaatnya mendoakan ketika kita sholat bagi orang yang sehat, bagi orang yang hidup. Islam, sholat tidak ada manfaatnya untuk kita sholatkan jenazahnya. Kemudian baru akan dikuburkan, masuk ke lahat. Lahat dikenal dengan nama TMM, tahanan malaikat maut. Kasurnya tanah, atapnya papan, dihimpi dengan tanah, dalam 1,5 meter, lebar 75 cm. Ia akan berada sebatang kara, tanpa teman, tanpa saudara, tanpa ada orang yang akan mendampinginya. Untuk itulah kaum muslimin, sebelum ajal tiba, sebelum malaikat maut datang, sebelum kita jadi mayat, bagilah waktu, pergilah berdagang, pergilah mencari duit, pergilah berolahraga. Tapi ketika datang waktu beribadah, lakukanlah pengabdian kepada Allah. Kebaikan itulah yang bisa kita lakukan hanya ketika kita masih hidup. Kalau sudah mati, jangan harap-harap kiriman orang. Untuk orang mati tidak ada pahala untuk dia. Yang ada hanya doa untuk orang mati. Khatib sebentar lagi ke khutbah kedua juga akan menyampaikan doa. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Hanya doa.
Ya Allah, ampuni dosa orang muslim laki-laki, muslim perempuan, mukmin laki-laki, mukmin perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Tidak ada pahala. Ya Allah, berikan pahalaku untuk mayat. Tidak ada seperti itu. Anak pun untuk orang tua, hanya doa yang ada. Awaladin solihin yad'u lahu. Anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, bukan anak yang soleh menghadiahkan pahala untuk kedua orang tuanya. Tidak, hanya doa yang ada. Untuk itu kaum muslimin, Allah menganjurkan kepada kita, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu berbuat kebaikan. Lalu mana bentuk kebaikan yang harus kita lakukan mencerminkan sebagai orang yang benar dan bertakwa kepada Allah? Kita baca dalam surat Al-Baqarah ayat 177, ada 6 bentuknya. Yang pertama, man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, ia beriman dengan malaikat, kitab dan para nabi-nabi Allah. Itulah yang dikenal kalau dilengkapi dengan hadis Rasulullah, rukun iman yang 6 macam. Istiqamah, kuat, berpendirian, tidak berubah dengan sikon, situasi dan kondisi. Dia buktikan dimanapun dia berada. Amantu billah semastaqim. Aku beriman kepada Allah, kemudian punya pendirian. Yang berpendirian itu dicabut takkan mati, dianjak takkan layu, sekalipun akan ditembak, biar mati bersibah darah, tapi iman kepada Allah masih tetap utuh dan kuat, tetap istiqamah. Yang kedua, wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was sailina wa bir riqab. Orang yang mau memberikan harta yang dicintainya, harta yang berkualitas, yang bagus, kepada siapa? Kepada karib kerabatnya, dusananya, familinya, keluarganya. Mau dia memberikan harta yang baik, bukan harta yang jelek, bukan harta yang sudah usang, tapi yang bagus diberikannya. Pada siapa lagi? Kepada anak-anak yatim. Anak yatim adalah orang yang sudah kematian ayah, tapi ada batasnya sampai dia balik. Kalau dia sudah balik, bukan yatim lagi, tapi kondisinya yang memprihatinkan, maka jatuh dia kepada miskin. Kadang-kadang sudah SMA bukan yatim lagi, Pak. Sudah kuliah bukan yatim lagi itu. Tidak, ada batasnya. Orang dikatakan yatim adalah sampai dia balik atau sampai terlihat tanda-tanda kecerdasannya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah. Dan begitu pula dia berikan kepada orang-orang miskin, orang yang membutuhkan, ekonominya susah, apalagi di saat COVID-19 sekarang ini terjadi di mana-mana. Dia mau memberikan hartanya, peduli terhadap saudara-saudaranya. Dengan ada peristiwa misalnya yang terjadi Gunung Semeru meletus, itu juga kita peduli. Tidak sedikit banyaknya saudara-saudara kita di sana menjatuh melarat, jatuh miskin, rumah terbenam oleh lumpur, bahkan ada yang meninggal dunia dan habis harta kekayaannya tertimbun oleh lumpur tersebut, dan bahkan juga banyak yang menderita. Jika kita ada punya kelebihan kekayaan harta kita, pedulilah terhadap mereka. Begitu pula terhadap wabnas sabil, mau memberikan harta yang dicintai terhadap orang yang berada dalam perjalanan, dia menderita dan ketiadaan uang, maka kalau kita mau memberi, berikanlah kepada yang baik. Wasailin, dan terhadap orang yang meminta-minta. Memang banyak manusia sekarang ini yang meminta. Ada yang hobi meminta, dia mampu untuk meminta juga kerjanya. Ada yang betul-betul tidak mau meminta, walaupun sudah menderita, walaupun dia ketiadaan, tapi yang meminta tidak mau. Kalau dikasih, alhamdulillah, tapi pantang hidupnya adalah meminta. Maka untuk kaum muslimin, ketika ada orang meminta-minta,
Allah melarang menghardik, membentak mereka. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang minta-minta, jangan kamu hardik, jangan kamu bentak, jangan kamu usir, jangan kamu caci mereka. Tidak boleh. Walaupun kondisi fisiknya kuat, tapi dia meminta ke rumah bapak, jangan dihardik, jangan dibentak. Kalau bapak suka, berilah dia. Kalau tidak, minta maaf saja kepadanya. Yang dilarang oleh Allah adalah membentak, menghardik, mengusir, bahkan menyakiti hatinya. Dan begitu pula kepada wafir riqab, orang yang menekan budak. Budak zaman sekarang tidak ada. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, yang dikatakan kebaikan itu adalah wa aqamas shalah, orang yang mendirikan salat. Bukan salat hanya hari Jumat seperti ini, ramai penuh sesak masjid, tapi nanti salat asar, salat maghrib, isya dan subuh lewat begitu saja. Itu bukan kebaikan itu. Salat ini tidak boleh ditinggalkan. Tidak talok tagak duduk, tidak talok duduk berbaring, tidak talok berbaring mati lagi. Maka ini dalam situasi dan kondisi apapun, walaupun musafir, walaupun kita berdagang, walaupun kita bekerja, yang sholat tidak boleh ditinggalkan. Jangankan ditinggalkan, melalaikan saja ancamannya. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Neraka wailun bagi orang yang sholat, orang yang melalai-lalaikan sholat. Dek manggaleh, dek melayani orang, alalai sholat, awas, neraka ancamannya. Apalagi kalau meninggalkan, tinggal sholat dek gara-gara olahraga, tinggal sholat dek gara-gara bekerja, nanti celaka dan binasa, mendapat azab Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi bapak yang pernah tinggal sholat selama ini, tidak bisa diqadha, tidak bisa dibayar dalam bentuk apapun, kecuali hanya bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang keempat, wa ataz zakah, orang yang membayarkan zakat. Bila sampai harta senisab, keluarkanlah zakat dengan sempurna perhitungannya, dan berikanlah kepada yang mustahik, yang berhak untuk menerima zakat. Dibaca dalam surat At-Taubah ayat 60. Kaum muslimin yang kelima, wal mufuna bi ahdihim iza ahadu, mereka yang menyempurnakan janji apabila berjanji. Jangan kita ungkapkan yang kita biasakan seperti orang munafik bilang, janji biasa mukie, titiam biasa lapua. Itulah pantangan orang Minangkabau. Kita tidak boleh mukie janji. Kalau berjanji, tepati janji. Innal ahda kana mas'ula. So, janji itu akan diminta pertanggungjawabnya. Dengan siapapun berjanji, baik dengan konsumen ataupun dengan keluarga, kalau berjanji, mari kita tepati janji. Sekali ingkar janji, bisa dicap sebagai manusia munafik. Kadang-kadang awak banyak berjanji. Berjanji nampal yang baik adalah membayar utang. Waktu berutang menangi-nangi, membayar babangi-bangi. Banyak kasus terjadi di sana sini. Mudah-mudahan kita tidak terjadi dan kita hindari perbuatan yang seperti ini. Karena janji akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, orang yang sabar dalam penderitaan, ketika kesulitan dan ketika peperangan. Namanya hidup, pasti ada mengalami kesulitan. Tapi ingat, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, maka kesulitan pasti ada kemudahan. Dua kali diulang oleh Allah, sesuai kesulitan pasti ada kemudahan. Maka ketika bapak mengalami kesulitan hidup, baik berupa penyakit, penderitaan, kekurangan, baik ekonomi maupun yang lain, jangan sampai berputus asa. Sabar kita menghadapinya. Makanya ketika kita mengalami kesulitan, mari kita ikuti langkah-langkah terbaik untuk mencarikan solusinya. Dan begitu pula sabar ketika peperangan. Peperangan yang paling berat adalah melawan hawa nafsu, melawan emosi atau marah. Ini berat perjuangan kita sekarang. Kita tak akan berperang dengan kafirun sekarang ini, tapi yang paling berat, perang melawan hawa nafsu. Banyak kasus terjadi, orang tak mampu mengendalikan emosi, tak mampu mengendalikan nafsu seksual, akhirnya terjadi perbuatan biadab, mungkarat dan maksiat. Akhirnya terjadi penyesalan yang tiada tara. Untuk itu kaum muslimin,
Marilah kita lakukan kebaikan-kebaikan. Ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka yang melakukan kebaikan yang 6 inilah kata Allah, mereka yang benar dan mereka yang bertakwa. Mudah-mudahan mampu kita lakukan dengan baik. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.